Oke teman-teman, balik lagi di video gue yang kali ini. Kali ini gue mau coba bahas apa itu lensa progresif. Gue mau bahas apa itu lensa progresif, fungsinya apa, benefitnya apa. Kemarin udah gue jelasin untuk jenis-jenis lensanya. Nah, ini lebih spesifik ke lensa yang progresif, apa gunanya, benefitnya apa aja, dan cara pemakaiannya gimana bakal gue jelasin. Tapi sebelum gue jelasin untuk lensa progresif ini, sebelumnya mau gue kasih tahu untuk lensa progresif ini banyak banget ya teman-teman. Untuk desainnya dari brandnya juga semuanya tuh bervariasi banyak banget. Secara benefitnya, fiturnya itu banyak banget. Nah ini mungkin bakal gue rangkum biar lebih gampang dipahamin aja. Lensa progresif itu adalah lensa yang dipakai untuk mengkoreksi jarak jauh, medium, dan dekat. Kalau usia kita udah mau masuki 40 tahun itu biasanya kita udah mulai ada plus teman-teman semua. Kita udah mulai ada plus, biasanya itu plus 1. Nah, pakai plus 1 kalau kita minus, pakai kacamata minus aja itu biasanya untuk baca itu susah. Makanya diperlukan lensa yang progresif ini. Lensa progresif ini bisa mengkoreksi untuk jauh, medium, dan dekat. Kalau aktivitas kalian di depan PC atau untuk baca handphone, kalau kalian ada minusnya ya kalian harus pakai lensa progresif kayak gini biar lebih nyaman untuk penglihatannya. Nah, progresif ini gimana? Kayak gini contoh lensanya. Ini sebelum dipotong masih bulat kayak gini. Nah, untuk yang lensanya ini sini nih, ini untuk jauh, sini untuk jauh, agak bawah sedikit ini untuk medium, dan paling bawah sini untuk bacanya. Jadi kalau baca, kalau pakai lensa progresif ini agak ngelirik posisinya. Kita kayak gini dan mata kita agak ngelirik ke bawah. Ngelirik ke bawah. Nah, itu kalau pakai lensa progresif itu pemakaiannya harus kayak gitu. Karena area bacanya tuh bagian bawah. Bagian bawah ini. Nih, bagian bawah sini nih area bacanya. Makanya kalian harus ngelirik ke bawah. Kalau untuk progresif ini ada sedikit kelemahannya. Kelemahannya itu kan ada abrasi lensa bagian pinggir sini nih. Sini nih bagian-bagian pinggir sini di nasal dan temporalnya ini ada abrasi lensanya. Abrasi lensanya ini dia agak blur lah kalau buat ngelihat. Kalian ngelirik kanan kiri kayak gini kalau pakai progresif ini kurang nyaman. Karena ada abrasi lensa ini bagian pinggir-pinggir sini. Kalau dari kacamata ya bagian sini dan sini nih. Agak-agak ada abrasi lensanya lah. Nah, kalau untuk lensa yang bagus itu abrasi ini semakin diperhalus teman-teman. Nih, bagian pinggir-pinggirnya ini yang abrasi-abrasi lensa pinggir ini diperhalus dia, jadi lebih soft untuk adaptasinya, lebih nyaman, pastinya lebih nyaman, dan lapang pandang kita lebih luas. Itu untuk lensa-lensa yang lebih bagus biasanya tuh kayak gitu, lebih premium gitu, lebih premium lah. Biasanya dari lensa yang bagus tuh ada di Zeiss, Rodenstock, Essilor, Hoya itu bagus-bagus kalau untuk yang lensa progresif. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Tapi rata-rata untuk abrasinya ini udah lebih halus dia. Dan ada koridor. Koridor itu panjangnya untuk aktivitas kalian untuk baca, lebih prefernya untuk baca buku atau aktivitas PC. Kalian tuh nanti bisa ditentukan pas kalian cek mata dan konsultasi sama opticiannya. Kayak gitu. Nah, kalau lensa progresif kayak gini teman-teman, kalian itu kalau pembelian lensa kayak gini kan ada tuh yang dijual di online. Kalau gue sih nggak nyaranin ya kalau kalian beli di online. Kenapa? Karena lensa progresif kayak gini tuh harus ada fittingnya. Ada fittingnya di titik fokusnya. Jadi titik fokusnya itu harus pas sesuai dengan apa pemakaian bentuk framenya, posisinya. Posisinya itu kadang ada yang kan ada nih ya yang pakai kacamata agak ke bawah, agak aneh. Nah, ada juga yang kayak gitu. Nah, itu harus ditentukan sama pengguna kacamatanya gitu, harus sesuai. Makanya kalian tuh harus ke optik gitu loh, biar dilakukan fitting untuk titik fokusnya tadi, jadi lebih nyaman. Makanya kadang ada beberapa yang pakai progresif, baru pertama pakai progresif gak nyaman gitu, dan dia ngerasa kayak trauma. Jadi ada nih beberapa pengalaman gue ya, udah sering lah ada pakai progresif nih, ibu-ibu baru datang, saya kemarin pakai progresif tuh nggak nyaman, nggak enak gitu. Kenapa?
ya saya tuh nggak bisa adaptasi, saya mau pakai kacamata baca aja toh, atau jauh aja kayak gitu. Sebenarnya awal dia jadi kayak gitu tuh banyak faktornya ya teman-teman, banyak banget faktornya. Yang lebih kelihatan faktor utamanya dari fittingnya ini nggak pas. Kalau fitting titik fokus ini nggak pas, kalau progresif tuh ya nanti kena area abrasinya ini jadi nggak nyaman pemakaian pertamanya. Jadi banyak yang bilang itu nggak susah adaptasinya. Faktor utamanya kadang itu dari titik fokusnya, terus dari ukurannya. Kalau yang lebih ininya sih dari titik fokusnya lebih kayak gitu kalau pakai lensa progresif. Nah, lensa progresif ini memang rentan untuk harganya itu lebih mahal ya teman-teman, daripada lensa-lensa minus aja atau baca aja, ini lebih mahal lah daripada lensa biasa kayak gitu. Dan apa lagi ya mau gue jelasin. Nah, progresif ini pemilihan framenya. Oh ya, pemilihan framenya. Ada yang aviator framenya tuh kayak Ray-Ban gitu, aviator ngelengkung ke bawah kayak gitu, atau cat eye. Pakai kayak gini tuh harus bener-bener fittingnya tuh harus pas ya teman-teman. Kalau fittingnya nggak pas atau framenya ngelengkung gitu, itu banyak lah yang bikin ini perhitungan lensa ini tuh bisa nyaman atau enggaknya di framenya nanti gitu. Kalau framenya itu aviator, area bacanya ini nanti bakal kepotong, jadi nanti agak susah bacanya. Makanya pakai frame aviator itu nggak disaranin, yang pertama. Yang kedua, frame cat eye. Sama, cat eye juga sama, nanti area bacanya itu nanti kepotong karena bentuk yang dia agak curve kayak gini kan. Nah itu. Dan ketiga, frame melengkung. Frame yang melengkung ada yang sport banyak lah, yang bener-bener dia melengkung gitu bentuk framenya. Nah itu nggak disaranin pakai lensa yang progresif gitu. Dia tuh nggak disaranin pakai itu karena nanti apalagi ada silindernya, nanti aksis visualnya sama penglihatannya itu nggak sesuai gitu. Nanti bakal nggak nyaman kalau kayak gitu. Terus untuk usia. Kalau kalian itu udah pernah pakai yang ada kantungnya bifokal dan usia kalian itu udah memasuki 50 tahun misalnya ya, udah memasuki 50 tahun itu udah nggak disaranin lagi pakai progresif gitu. Pindah ke progresif tuh nggak disaranin lagi. Kenapa? Karena adaptasinya susah yang pertama, karena kalian udah terbiasa pakai lensa yang ada kantungnya. Nah ini kan ada koridornya dan ada titik fokusnya, nah itu nggak disaranin. Terus silindernya, kalau silindernya tinggi untuk pengguna awal misalnya silindernya di atas 2 itu nggak disaranin. Plusnya di atas 3, plusnya di atas 3. Kalau plus jauhnya plus, terus misalnya kalian jauhnya plus nih bukan minus, plus 1. Terus kalian udah ada bacanya nih, penambahan bacanya misalnya plus 2 gitu kan, jadinya plus 3 kan kurang lebih. Nah itu nanti bakal abrasi lensanya tuh makin banyak karena jauhnya plus ditambah plus, nanti bagian abrasinya tuh makin banyak. Nah itu termasuk yang nggak disaranin gitu untuk pengguna progresif kayak gini. Nah kalau untuk makanya kalau untuk kalian mau coba progresif itu ya kalian bagusnya itu cek mata dulu, lihat kalian tuh ukurannya kayak gimana, plus atau minus, kompleks atau enggak, baru nanti kalian bisa memilih untuk lensa yang progresif. Progresifnya itu yang cocoknya tuh kayak gimana, brandnya apa. Kalau brand ya banyak lah pilihan brand, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Tapi yang kalian perlu dipahamin adalah cara pemakaiannya. Yang pertama itu kalau pakai, kan kalau ngelirik ke bawah gini mungkin tuh ada adaptasi kemungkinan seminggu atau 10 harian buat adaptasi progresif. Yang penting tipsnya adalah dipakai terus gitu, dipakai terus. Kalau misalnya pusing, kalian lepas 10 menit, pusingnya udah mulai hilang nih, kalian pakai lagi aja, terus udah misalnya pusing nih dipakai lagi selama seminggu atau 10 hari. Kalau misalnya dalam 10 hari atau seminggu atau 10 hari gitu udah mulai kalian nggak bisa adaptasinya, ya mungkin kalian bisa datang lagi ke optik yang kalian buat kacamata itu, kalian konsultasiin itu kenapa, biar nanti diidentifikasi lagi sama opticiannya. Oke, mungkin itu video gua tentang lensa progresif ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan atau apa seputar lensa progresif, kalian bisa cantumin di kolom komentar, nanti sebisa mungkin bakal gue jawab. Untuk masalah keluhan, kalau kalian ada keluhan gitu pakai lensa progresif, bisa mungkin nanti bakal gue jawab apa itu kendalanya atau apa. Oke, itu mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti bakal gue ini buat kalau ada permasalahan progresif nanti bakal gue jelasin lagi. Tapi sekarang mungkin itu dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman.